Pada sidang BPUPKI kedua, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan rancangan dasar negara yang telah diusulkan oleh Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno, yang pada akhirnya melahirkan suatu rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang memberikan gambaran tentang maksud dan tujuan dasar negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setelah kita membahas mengenai usulan dasar negara, kemudian kami membentuk yang namanya Panitia 9. Panitia 9 tersebut merumuskan sebuah Piagam Jakarta yang isinya ialah sebagai berikut. Piagam Jakarta, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri manusia dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang merdeka, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Setelah melalui perdebatan pemikiran dari para peserta sidang BPUPKI, pada akhirnya anggota sidang menerima isi Piagam Jakarta tanpa perubahan dengan suara bulat. Seluruh anggota Panitia 9 pun menandatangani Piagam Jakarta. Baiklah, setelah dibacakan Piagam Jakarta, apakah kalian semuanya sepakat? Sepakat. Baik, jika sudah sepakat, maka kita harus menandatangani hal ini. Terima kasih telah menyepakati dan menandatangani Piagam Jakarta ini. Semoga ini akan menjadi langkah awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian, dan kali ini saya akan menutup rapat kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Piagam Jakarta telah ditetapkan dan diketahui masyarakat. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945,
rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan dengan dilaksanakannya upacara pembacaan teks proklamasi yang berlangsung di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pengaksaan Timur nomor 56 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno yang didampingi beberapa tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kan bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Meski telah disetujui pada sidang BPUPKI kedua, isi Piagam Jakarta kembali memicu konflik. Pada sore hari, tepat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, Wakil Presiden Indonesia saat itu, Muhammad Hatta, didatangi oleh perwakilan dari rakyat Indonesia bagian timur. Mereka menyampaikan bahwa ada beberapa wakil Protestan dan Katolik yang merasa keberatan dengan salah satu kalimat dalam Piagam Jakarta. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa kalian datang ke sini? Selamat sore Pak, kedatangan kami kemari adalah untuk mewakili tanggapan rakyat Indonesia bagian timur tentang bagian dari Piagam Jakarta ini yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul Pak, kami sebagai perwakilan kaum non-muslim sangat keberatan dengan kalimat ini. Jika kalimat itu masih disahkan dan ditetapkan, kami rakyat Indonesia bagian timur tidak segan-segan akan terpisah dari Republik Indonesia. Tolong dulu. Baiklah, saya menerima usulan kalian dan pendapat kalian. Saya akan berjanji akan menyampaikan ini dalam sidang PPKI besok. Terima kasih Pak telah mendengarkan usulan kami. Kami mohon pamit. Silakan. Ketiga orang tersebut pun akhirnya pergi. Menanggapi protes tersebut, keesokan paginya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengajak beberapa tokoh perwakilan golongan Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan, melaksanakan rapat sebelum sidang PPKI dimulai. Ada perihal apa engkau mengajak aku bermusyawarah Hatta? Kemarin ada 3 orang datang kepada saya begitu suatu kepala wilayah Indonesia bagian timur untuk memberitahukan sungguh bahwa wakil Protestan dan Katolik yang tinggal di wilayah timur keberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya berencana mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menurut saudara-saudara? Setuju dengan usulan saudara agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia ini, baiknya kalimat tersebut diubah saja. Saya juga setuju. Bagaimana dengan saudara Ki Bagus Hadikusumo? Kami harap saudara dapat menyetujui itu. Baiklah, jika memang ini yang terbaik, saya juga menyetujuinya. Terima kasih saudara-saudara. Saya akan menyampaikan hal ini pada sidang nanti. Kemudian 4 orang tersebut pun bubar. Setelah itu, mulailah sidang PPKI yang berencanakan mengesahkan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar. Terima kasih saudara-saudara yang telah hadir. Langsung saja kita mulai sidang kali ini yang bertujuan untuk mengesahkan Piagam Jakarta dan Undang-Undang 1945. Saudara, jika berkenan, bolehkah saya memberikan sebuah usulan? Silakan. Jadi, saya dan 3 orang perwakilan golongan Islam telah bermusyawarah dan sepakat untuk mengusulkan perubahan terhadap sila pertama. Dan
bangsa negara dalam piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian, saudara? Hal ini dilakukan dalam rangka agar terjadinya perpecahan di antara masyarakat Indonesia yang berdiri dari beragam keyakinan di dalamnya. Baiklah, kalau begitu saya menerima usulan Anda. Terus bagaimana dengan yang lain? Apakah semuanya setuju? Setuju. Baiklah, kalau semuanya kita sudah menyetujui dan menyepakati, maka sila pertama dalam Pancasila akan diubah dan langsung disahkan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Naskah pengesahan Pancasila. Kami, para tokoh bangsa yang mewakili rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 asas: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengesahan ini, kami berkomitmen untuk memandu negara Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan para anggota lainnya.